Otsa 2 3 4 5 6 7 8 mani ini beli sang yang sang bakara tapi kita tahu bahwa cuma kebaban ada rata tapi mengalami mungkin sakar alam lakukan matangin itu dari ini bagi rata rata kita dan kuning sembilan puluh masih kuning surat minar itu satap ini aku buang itu akan di padang kora jadi bukan aku buang kami belum tidak tapi sudah anu utama jamu ini bala romokon dari romokon sukupan ini baru nyorah baru minyak tanah laman tuha Udah dinamit yang untuk putra mimpi kami ada keluar yang ke bulan matahari. Bila saya kami jabat ke jalan kami nyamuk nyamuk pastor. Udah dinamit yang untuk putra mimpi kami ada keluar yang ke bulan matahari. Bila saya kami jabat ke jalan harapan saya Romo Indra itu kemudian juga perhatikan pada Difabel punya UMKM, Difabel bisa bekerja di tempat-tempat publik, itu kan ciri khas gereja untuk mengangkat mereka ya. Pastoral ini bisa dilakukan dalam tingkat paroki bersama dengan tim di paroki, misalnya menyambung dengan CO, dengan WK dan sebagainya ya. Lalu di tempat lain yang itu silahkan bergerak. Yang penting adalah bahwa ketua-ketua PSE Keuskupan melihat bahwa sentrum adalah kesempatan berpastoral untuk mengamankan aneka ragam pangan yang ada di Kalimantan. Pakan yang saya buat itu hanya difermentasi, jadi dedak, jagung, juga itu ubi yang diparut yang sudah dijemur itu saya campur, saya fermentasinya tidak pakai M4 tapi saya menggunakan Yakult yang dijual di pasar itu. Nah, jadi
satu drum itu cukup 2 botol Yakult itu, lalu dicampur dengan air gula 5 liter. Jadi untuk satu drum cukup 2 botol itu, lalu itu dicampur semua bahannya, terus saya campur dengan ampas tahu, lalu campur sedikit dengan kepala ikan teri karena sangat terbatas. Saya campur semua, setelah itu disiram dengan air Yakult itu tadi, masuk dalam drum, tutup rapat. Itu punya saya kemarin itu 3 hari itu sudah bisa dipakai. Jadi kalau dia sudah bau harum, bau tuak itu, nah itu sudah bisa dipakai. Berarti yang ingin saya katakan adalah bahwa PSC menginisiasi supaya kehidupan umat dengan lebih baik. Tentunya pastor paroki mendukung langkah kami ini. Jangan sampai pastor paroki tidak mendukung, karena kalau umat banyak beras, mereka bisa menjual, menyekolahkan anak, banyak kolekte, yang untung adalah paroki, bukan PSE. Benar nggak? Setuju nggak? Maka diharapkan tuh umatnya yang kaya, bukan pastor parokinya, bukan parokinya yang kaya. Tidak terlalu mendesak, mungkin yang mendesak bagaimana membuat contoh bagaimana supaya masyarakat petani itu bisa belajar, ya, baik pengetahuannya, skillnya, lalu kemudian menempatinya dengan spirit ekologi sehingga bisa menjadi terintegrasi. Dan mereka sangat tertarik dari 17 orang itu dalam satu kelompok. Kemudian mereka mulai membuka lahannya. Awalnya satu hand traktor yang dibantu dari dana APP ya pastor ya, karena tidak cukup, jadi mereka iuran kekurangannya. Ini kita lihat air bisa nggak? Coba. Nah, air tidak bisa karena dia tidak mengandung unsur hidup. Tapi kalau air yang menyala, maka air itu mengandung mikroorganisme. Artinya tidak boleh diminum tanpa direbus. Nah, kita akan lihat yang berkat alam. Ini berkat alam 6 bulan. Cuci dulu di itu Romo. Nah, lanjut, ini adalah formula M. 2 hari sudah, hasilnya sudah bisa kita pakai. Ini ekoenzim yang saya buat, ya. Ini 3 bulan. Lalu ini ekoenzim yang dari sini. Beda kan? Nah, nyala, tapi nyalanya berbeda. Lalu ini pupuk formula yang kami buat dari intil kambing, kemudian dari rebung, lalu dari tepung pisang. Artinya tepung pisang kulitnya kita keringkan, kemudian dihancurkan, dimasukkan. Nah, nanti dibiarkan 3 bulan, dia akan membentuk ini, tambah rebung juga. Nah, ini ya. Nah, ini tanah yang bisa setengah kilogram kita larutkan dalam air, kita biar disiramkan atau dipercikan dalam 1000 meter persegi. Ini hanya setahun 2 kali. Nanti dibantu dengan formula M supaya dia semakin banyak. Nah, yuk, ini adalah tanah yang di sini. Nah, tanah di sini baru tanahnya mati. Kenapa tanah mati? Karena sering kita beri pupuk yang tidak sesuai, urea lah, apalah begitu ya. Nah, ini udah mengandung itu semua. Satunya adalah molase. Kalau nggak ada molase, diganti dengan gula merah atau gula aren. Ya, kalau 1 kilo kita tambahkan dengan 500 ml. Nah, itu ya molasenya ganti dengan ini. Bisa nggak dengan gula pasir? Nggak bisa. Kenapa? Gula pasir sudah ditambahkan yang namanya kimia sintetis, termasuk salah satunya adalah
pemutih, ya, termasuk dengan pemutihnya itu, sehingga itu sudah nanti akan mematikan mikroorganisme yang ada di buah ini, di kulit buah, gitu ya. Lalu berikutnya tiga itu bagian adalah bahan organik. Bahan organik ini minimal 6 macam, nggak boleh satu. Kenapa? Kalau satu dia nggak kaya. Nah, padahal ini supaya apa? Ketika dimasukkan di tanah, dia akan menghasilkan NPK dengan sendirinya. Kenapa? Karena tanah akan merubah itu dari mikroorganisme. Kalau kita sekarang itu memberi pupuk pada tanaman, nah yang kita beri ini di tanah, yang kita rubah tanah dulu. Tanah ini akan memberikan makanan pada tanaman. Nah, jadi kita nggak usah lagi pakai NPK. Kenapa? Tuhan sudah memberikan itu tugas dengan mikroorganisme untuk membuat ini tadi. Ya, udah cukup. Nah, bahannya minimal sayuran hijau hanya maksimal 10%. Sayuran hijau satu macam saja. Sisanya kita gunakan buah, kulit buah, ya. Kita gunakan kulit buah. Baik, begitu Bapak. Kalau di pertanian banyak pun duit, kalau petaninya tidak mau bergerak, susah juga. Banyak pun alat pertanian kita, kalau petaninya tidak mau bergerak, juga kita tidak bisa membangun pertanian dengan baik. Dan teknologi pertanian sekarang Bapak Ibu sudah. Saat ini kita sedang mengembangkan padi 70 hari. Nanti kalau turun, kita ada pusat pembenihan di Muara Pawan, itu di Balai Benih, Dem Area. Jadi kalau kita punya lahan 1 hektar, maka kita bisa luas tanam setahun menjadi 2 hektar. Jadi kita bisa tanam setahun 2 kali. Jadi kalau 2 hektar, berarti berasnya kita bisa memperoleh
7,2 ton beras. Mudah-mudahan kami selalu kompak, bisa walaupun dinamikanya banyak sekali, banyak yang seperti ini, tapi tujuan kami untuk membangun organisasi ini khususnya untuk perempuan supaya kita ibu-ibu tidak hanya terpaku misalnya berladang, tapi ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangun istilahnya nilai-nilai positif kebersamaan dengan ibu-ibu seperti itu. Karena terus terang, kalau bicara Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, memang 5 tahun, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya sedikit bercerita, mumpung ada paslon dari Sintang, Panau dan sebagainya, mungkin sedikit saya cerita. Mungkin di bawah tahun 2000, 99 atau 2000, mungkin sungai ini sebelum seperti ini, Mas. Jadi kalau kita berdiri di tepi sungai, itu masih kelihatan ikannya lalu lalang dan ikannya luar biasa banyak. Tapi setelah 15 tahun atau 20 tahun sampai hari ini, kami mengalami tingkat kesulitan bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan dan pencemaran. Nah, memang kalau di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, penyangga hutan tinggal satu-satunya di Kecamatan Hulu Sungai. Juga mungkin ada pendapat, ada salah tingkah dan sebagainya. Saatnya malam ini kita minta buangkan tai, minta kali ke sana.
Tetapi juga yang lebih berbahaya dari itu adalah meninggalkan kehidupan yang sudah seperti Taman Eden ini. Alam yang begitu kaya, alam yang begitu subur, alam yang begitu memberikan semua yang kita perlukan untuk hidup di tempat ini, jangan sampai hilang. Jujur, tidak membuang sampah musuhnya. Jujur, 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 makin senyap. Kalau sungai saja bisa kita potong, kita juga tidak sadar kadang-kadang. Kita sering mengotori tubuh kita. Dalam perbincangan dengan Racun Uwai, kita tahu bahwa sebenarnya kita dipercaya oleh Allah untuk menjaga alam ini. Jangan sampai alam yang begitu kaya, begitu subur, begitu indah itu hilang. Bukan saja dengan hangat, tapi juga disambut dengan begitu meriah, begitu penuh sukacita, dan kami disambut dengan adat. Bagi kami ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa untuk kami. Ketenangan dan merawat kami. Hari ini kita berpisah. Umat Hindu ada di dalam hati. Dan juga di sini ada Kerajaan Uwai di Sempuang itu yang juga berusaha bagaimana caranya supaya alam ini tetap terjaga dengan tradisi-tradisi mereka. Tanpa terasa, hari ini hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, ya kita semua ya dari PSE, Caritas, KPP, PME, dan SGPP mengakhiri pertemuan Subregio, Subregio Kuspan Ketapang sebagai tuan rumah dan bertempat di Menyumbung. Kuspan Agung Pontianak, Sanggau, dan Sintang. Saya dari Sanggau. Ya, senang sekali bisa melaksanakan kegiatan ini. Apalagi saya ini pertama kali datang di Menyumbung ini dengan senang hati. Sudah lama menantikan kapan bisa sampai bisa ikut ke Menyumbung setelah mengetahui bahwa kegiatan Subregio diadakan di Menyumbung. Jadi saya senang sekali juga kawan-kawan dari Sanggau melihat di sini alamnya masih kurang lebih 80% masih alami, masih asli dibandingkan Sanggau di mana-mana kita sudah melihat sawit.
umat di Penyumbung dan para KKP, SGPP, Karitas maupun PSE sungguh mengusahakan untuk kesejahteraan umat demi kehidupan yang lebih layak. Saya mengucapkan profesiat dan selamat untuk pertemuan jaringan Karitas, PSE, Komisi Keadilan Perdamaian Migran dan Perantau, dan juga Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Pertemuan yang sangat bermakna, menginspirasi dan juga memotivasi, terutama untuk umat di Paroki Menyumbung yang sedang bersemangat untuk mengembangkan pemberdayaan pertanian, tetapi juga untuk berubah menghadapi perubahan iklim ini dari ladang berpindah menjadi ladang bersawah, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi yang ada, termasuk pengolahan bahan-bahan lokal seperti rebung, biji durian, dan juga memanfaatkan segala potensi alam yang ada, sehingga semuanya itu menjadi berkat bagi umat, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat merawat alam demi keutuhan ciptaan. Semuanya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada tim Karitas PSE Keuskupan Ketapang yang sudah sukses menyelenggarakan pertemuan subregio Kalimantan Barat di Desa Menyumbung, Paroki Salib Suci Menyumbung. Semoga apa yang telah kita rencanakan nanti dapat kita laksanakan dan berdampak bagi umat dan kelestarian lingkungan alam di sekitar kita. Tetap semangat, salam bela rasa. Hai, selamat siang. Saya berada di Menyumbung. Saya Pastor Paulinus Surip, Ketua PSE Keuskupan Agung Pontianak. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia umat di Paroki Menyumbung. Acaranya luar biasa, mantap. Adat kebudayaan yang sudah kalian miliki tolong dijaga. Dan semangat untuk program-program yang sudah kalian desain. Semoga selalu berbuah dan menghasilkan dampak yang lebih baik dan berguna untuk kemuliaan Allah dan umat di tempat ini. Terima kasih, saya izin pamit. Doakan kami dalam perjalanan. Dadah.